Rezim Zionis telah mengancam akan menyerang fasilitas program nuklir dan minyak Iran setelah dibombardir Teheran pekan lalu. Namun, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mendesak Israel untuk tidak menyerang fasilitas nuklir Iran. Berikut ini adalah deretan lokasi situs nuklir Iran yang diincar Israel. Yang pertama, situs nuklir Natanz. Situs ini adalah fasilitas pengayaan uranium yang besar dan salah satu yang paling dikenal. Kedua, situs nuklir Fordow. Situs ini adalah fasilitas pengayaan uranium yang terletak di bawah tanah dekat Qom. Yang ketiga, situs nuklir Bushehr. Situs ini adalah pembangkit listrik tenaga nuklir pertama Iran yang berfungsi dan dioperasikan bekerja sama dengan Rusia. Dan yang keempat, situs nuklir Arak. Situs ini adalah fasilitas reaktor nuklir yang dirancang untuk memproduksi isotop radioaktif. Israel menuduh Amerika Serikat bersama negara-negara Arab diam-diam melakukan negosiasi dengan Iran terkait peluang gencatan senjata dengan sejumlah proksi Teheran di Timur Tengah. Washington pun langsung buka suara menanggapi tuduhan tersebut. Menteri Dalam Negeri Amerika Serikat Matthew Miller membantah tuduhan pembicaraan rahasia itu. Ia menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak membicarakan proposal gencatan senjata dengan negara manapun. Laporan itu mencuat setelah Netanyahu berbicara melalui telepon dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden beberapa hari lalu. Di saat yang sama, Menlu Iran Abbas Araghchi melakukan pertemuan dengan perwakilan Arab Saudi. Pertemuan itu membahas kemungkinan konflik di Timur Tengah yang meluas akibat agresi Israel di Gaza. Miller pun enggan membahas mengenai pesan yang disampaikan pada Araghchi. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengatakan negaranya siap melancarkan serangan rudal yang lebih besar terhadap Israel. Penasehat Komandan Kepala IRGC Hossein Salami, Ebrahim Jabari bahkan bersumpah Iran berani menembakkan ribuan rudal ke Israel jika menerima serangan balasan. Salami juga menyepelekan Israel yang menurutnya secara geografis lebih kecil dibandingkan Iran. Ia mewanti-wanti Israel harus berhati-hati terhadap serangan balasan Iran. Jabari juga menyebut Amerika Serikat bahkan tidak berani bertempur melawan Iran karena pihaknya telah menciptakan kemampuan untuk menyerang dari titik lain jika diserang. Diketahui Israel disebut sedang merancang skenario untuk membalas serangan Iran seusai diserang ratusan rudal pekan lalu. Sejumlah sumber menyebut Israel akan menyerang setelah peringatan serangan Hamas 7 Oktober. Namun hingga kini tak ada waktu pasti soal balasan Tel Aviv. Amerika Serikat menyampaikan peringatan keras pada Perdana Menteri Netanyahu bahwa operasi militer Israel di Lebanon tak boleh sampai seperti di Gaza. Pernyataan ini merespons Netanyahu yang mengancam warga Lebanon bahwa Israel akan menghancurkannya seperti saat mereka menghancurkan Gaza. Netanyahu memberikan ancaman itu agar Lebanon melepaskan diri dari kelompok milisi Hizbullah. Diketahui sejak 1 Oktober 2024, pasukan militer Israel meluncurkan serangan darat ke Lebanon Selatan dengan dalih ingin menetralisasi wilayah perbatasan. Jutaan warga Lebanon sampai berbondong-bondong mengungsi seusai militer memerintahkan evakuasi. Pasukan Israel sejauh ini menargetkan benteng Hizbullah di Lebanon Selatan dan Timur. Namun operasi yang disebut terbatas itu kini mulai merembet ke utara. Seorang kameramen media Al Jazeera luka-luka seusai ditembaki militer Israel saat meliput di jalur Gaza Utara. Penembak jitu Zionis menembak leher juru kamera Fadi Al-Wahidi saat mereka sedang meliput. Di tempat terpisah, juru kamera lainnya Ali Al-Attar juga terluka imbas serangan Zionis 2 hari lalu. Kondisinya hingga kini masih kritis, bahkan harus dievakuasi keluar jalur Gaza. Diketahui sejak agresi Oktober tahun lalu, Israel kerap menargetkan jurnalis-jurnalis yang meliput serangan Zionis di jalur Gaza. Total 175 jurnalis tewas selama agresi Israel di Gaza. Al Jazeera telah mengutuk keras serangan militer yang menargetkan wartawan-wartawannya. Mesir dan Yordania mengumumkan dukungan dan solidaritas penuh untuk Lebanon dalam menghadapi serangan Israel yang meluas. Menlu Mesir Badar Abdelati dan Menlu Yordania Ayman Safadi mengungkap hal tersebut saat menghadiri konferensi pers bersama di Kairo untuk membahas diakhirinya agresi Israel. Mesir dan Yordania menyatakan dukungannya di tengah memanasnya konflik Timur Tengah pasca Israel membabi buta menargetkan Lebanon. Israel berdalih serangan tersebut ditujukan untuk memutus mata rantai militan Hizbullah yang bersarang di Lebanon. Akibat serangan Israel, sejumlah wilayah perbatasan Lebanon kini mengalami gelombang pengungsian besar-besaran. Selain itu, serangan Israel turut memicu lonjakan korban jiwa. Sejauh ini tercatat jumlah korban tewas sipil mencapai 2.000 orang, termasuk 127 di antaranya anak-anak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.